materi hari ini saya bermaksud menjelaskan bagaimana Anda membuat laporan ya menggunakan pengelompokan field name tertentu atau grouping. Nah, pengelompokan berdasarkan grouping ini bisa dilakukan menggunakan wizard ya. Pembuatan laporannya bisa juga didesain menggunakan pengaturan secara manual. Sementara untuk contoh hari ini saya ingin menjelaskan bagaimana Anda membuat laporan dengan cara digrupkan ya berdasarkan kriteria salah satu field yang ada dalam tabelnya. Nah, sebagai contoh, saya bermaksud membuat laporan data pelanggan per kota dari tabel master pelanggan tentunya. Nah, untuk itu Anda boleh pilih dulu tabel data pelanggannya atau tanpa memilih tabel data pelanggannya pun tidak apa-apa, nanti dipilihnya belakangan. Kemudian pindahkan ke tab create. Di tab create ada pilihan report di grup report. Seperti kemarin, contoh membuat laporan berupa katalog barang, Anda menggunakan report wizard. Anda pilih report wizard, tunggu sampai jendela report wizard ditampilkan. Nah, kalau sebelumnya Anda sudah memilih tabelnya, tabel data pelanggan, berarti posisinya sudah di posisi pemilihan tabel data pelanggan. Sudah betul. Nah, field yang mau ditampilkan dalam laporan ya tergantung kebutuhan. Anda mau menampilkan si field dalam laporan data pelanggan ini apakah seluruh field atau field tertentu saja. Anda boleh memilah atau memilih field mana saja yang mau ditampilkan untuk dicetak ke printer atau di preview di layar. Saya ambil contoh, saya mau menampilkan kode pelanggan, nama perusahaan, kontak, alamat, kota. Misalkan saja berikut informasi teleponnya misalkan saja. Jadi tidak diambil semua, kode pos, fax, email, catatan, kebetulan saya tidak bermaksud untuk diambil. Next, berikutnya, nah, pada pertanyaan kedua pada report wizard adalah do you want to add any grouping? Apakah mau dikelompokkan atau digrupkan berdasarkan field tertentu? Otomatis ditawarkannya yang ada yang dalam datanya itu ada pengulangan itu adalah kota. Nah, ditawarkan kota. Tapi kalau tidak mau kota, Anda tinggal remove ya, memakai tombol ini berarti terlepas, berarti sekarang laporannya tanpa digrupkan. Anda boleh field lain yang akan dipakai sebagai dasar pengelompokan atau penggrupan. Saya ingin tetap kota, berarti pilih lagi kota, Anda klik ini, tanda grouping berdasarkan kota berwarna biru ditampilkan pada jendela preview yang ada di sebelah kanannya. Ya, nah kalau perlu Anda dapat melakukan pengaturan lanjutan dengan memakai group option di sini. Ya, group option di sini Anda dapat menentukan group levelnya dan lain-lain. Sementara kita tidak akan pengaturan. Ya, next. Nah berikutnya. What sort order do you want for detail record? Ya, maksudnya adalah si laporan ini mau diurutkan berdasarkan apa? Ya, misalkan saja saya mau urutkan berdasarkan kode pelanggannya. Saya pilih kode pelanggannya. Ya, berarti nanti untuk kota yang sama, Bandung, berderet tuh kode pelanggannya dari kode pelanggan terkecil ascending kan sampai kode pelanggan terbesar atau dari huruf abjad A sampai dengan Z. Nanti berikutnya pada grup level yang kedua itu dia diurutkan juga. Kalau sudah next. Nah, berikutnya bentuk layoutnya mau seperti apa? Saya lebih senang untuk grouping ini menggunakan layoutnya orientationnya landscape. Landscape, kenapa landscape? Karena kebetulan jumlah kolomnya cukup banyak yang saya pilih mulai dari kode pelanggan, nama perusahaan, kontak, alamat, kota, kemudian juga nomor HP kan. Karena cukup banyak saya pilih landscape biar lebarnya lebih leluasa, jadi tercetak atau di preview secara tertidur. Kemudian bentuk layoutnya sedikit berbeda. Kalau tanpa grouping, bentuk layoutnya pilihannya kan ada tabular, ada kolumnar, seperti itu kan. Ya, nah tetapi kalau Anda menggunakan grouping, bentuk layoutnya ada pilihannya adalah step, block, atau outline. Ya, nah contohnya ada sebelah kiri preview ini. Kalau Anda pilih step, dia berjenjang seperti tangga, gitu kan. Kalau block, dia tetap rata semuanya, ya kiri kanan. Cuma nanti pengelompokannya terpisah tersendiri. Kalau outline, dia berjenjang juga. Terserah Anda mau yang mana, gitu bentuk daripada report yang Anda inginkan. Boleh step, ya, kemudian boleh block, boleh outline. Kita coba pilih step. Yang pertama saya pilih step, kemudian adjust the field with show all field. Fit on a page-nya saya check mark agar dia paksakan masuk dalam satu halaman, ya, seluruh field name-nya, seluruh kolomnya. Next. Kemudian mau diberi nama apa laporannya? Saya beri nama misalkan saja laporan data pelanggan
per kota atau tiap kota, boleh tiap kota. Di sini laporan data pelanggan tiap kota atau per kota aja lah ya, per kota ya. Laporan data pelanggan per kota. Kemudian pilihannya mau langsung di preview atau mau langsung dimodifikasi, modify. Saya pilih preview, Anda klik finish. Ini loh bentuk tampilannya ketika Anda memprint preview hasil laporannya. Kalau Anda perhatikan, ini tampilan satu halaman penuh, Kota Bandung, ini terurut kan, 1, 2, 10, 11, 14, 16. Kota Bandung ternyata mempunyai 6 pelanggan. Kota Cianjur punya 4 pelanggan, Garut 3 pelanggan, Sukabumi 3 pelanggan. Ini seluruh laporan datanya. Kalau Anda perhatikan di sini agak samar, kenapa? Karena antar record diberi warna yang berbeda, ya. Kemudian antar kota pun diberi warna yang berbeda sehingga tidak jelas dasar pengelompokannya. Oke, kalau sudah kita modifikasi. Nah, kita modifikasi. Anda pilih close print preview. Ya, kita modifikasi close print preview. Tampilannya sebagai berikut, laporan data pelanggan per kota. Ini saya sembunyikan dulu navigation pane-nya biar area kerjanya lebih besar. Kalau Anda perhatikan di sini, ini informasinya itu ada page header ya untuk judul kolom. Kemudian ada kota header. Nah, kota header ini adalah bagian daripada grouping. Kemudian ada detail. Ini berisi rincian field name yang ada per setiap kota. Ya, kemudian pada page footer ada informasi tanggal laporan, dan nomor halamannya. Kita modifikasi satu-satu. Yang pertama judul ini, ya judul ini saya atur atau kita hapus aja di delete, ya. Kita ganti dengan judul yang saya kopikan dari laporan sebelumnya, yaitu laporan data pelanggan yang ini. Oke, saya masuk ke view, design view. Nah, kemudian laporan data pelanggan yang lama ini saya kopikan informasinya, ya. Pilih Ctrl klik, kemudian saya copy, Ctrl C, pindahkan ke laporan data pelanggan per kota. Klik di sini, saya tempatkan Ctrl V atau edit paste atau paste, ya. Nah, kalau sudah judulnya di sini saya lengkapi menjadi laporan data pelanggan per kota misalkan saja. Oke, sudah. Warnanya saya konsistenkan. Warna background-nya di tab format saya menggunakan warna yang ini, ya. Oke, nah ini untuk judul laporannya. Laporan data pelanggan per kota. Berikutnya, judul kolom. Jadi kalau saya save, kemudian saya pilih home, view, print preview. Tampilannya sebagai berikut. Sudah lebih rapi. Ya, ini kebetulan cukup satu halaman ya, sehingga Anda pilih two page pun tetap tampilannya hanya satu halaman karena memang masuk dalam satu halaman, tapi sudah memakai judul sebagai berikut. Nah, close print preview. Oke, kalau ternyata report header ini tidak usah diberi warna gitu ya. Ini nggak usah beri warna, saya pilih supaya tidak menghabiskan tinta ya. Ketika cetak saya pilih warna putih aja. Yang mau saya beri warna page header aja. Page header, ini saya mau beri warna ya. Jadi pilih page header, kemudian warnanya baru saya pilih yang tadi. Oke, seperti ini. Kemudian saya geser sedikit ke bawah area page header-nya. Labelnya untuk masing-masing judul kolom, saya pilih seluruhnya. Boleh di blok, ya, seperti ini di blok. Terpilih seluruhnya, atau kontrol, klik. Saya geser sedikit ke bawah. Boleh pakai mouse, boleh pakai keyboard, memakai panah ke bawah. Kemudian saya atur jenis hurufnya bold. Warna hurufnya merah tua misalkan, oke. Kemudian berikutnya labelnya kita modifikasi, untuk kode pelanggan cukup kode saja. Kemudian nama perusahaan saya beri spasi, nama perusahaan, oke, seperti ini. Sudah cukup rapi ya. Nah, kalau sudah, kemudian saya save lagi. Kita coba lihat home, Anda pilih view, print, preview. Ini tampilannya sudah cukup rapi ya. Jadi title di atas tidak memakai warna, tetapi judul kolom memakai warna. Berikutnya, close print preview. Saya tidak ingin antar record juga antar grouping tidak memakai warna yang berbeda. Untuk itu, kalau antar grouping tidak memakai warna yang berbeda, kota header ini, klik di sini ya. Maka saya pilih alternate row color-nya pada format di sini.
saya pilih no color, tanpa diberi warna. Justru saya mau beri warna secara terpisah saja ya, silahkan. Ya, kalau mau diberi warna terpisah. Jadi seluruh pengelompokan kota itu diberi warna, ya silahkan. Sementara biarkan dulu. Kemudian nama kota yang dipilih di sini, kota grupnya, ya, dasar pengelompokannya. Ini saya beri bold, kemudian warna merah juga. Ukurannya saya perbesar. Ini ukurannya saya ganti 18. Ya, ukurannya 18. Ya, supaya jelas mencolok, ini loh kota Bandung, ini loh kota Bogor, dan seterusnya. Kemudian, di bawah ini kotanya, di bawah kota, saya mau beri garis. Untuk memberi garis, masuk ke tab design. Kemudian di sini Anda pilih line. Oke, saya beri garis. Ya, saya beri garis di sini. Saya beri garis di sini. Ini kalau mau diberi garis. Ya, kalau mau diberi garis. Oke, tapi saya garisnya tidak mau ditempatkan di sana. Saya batalkan, undo. Ya, oke. Saya mau garisnya itu ditempatkannya justru di bawah per setiap detail. Area detail di sini garisnya. Oke, jadi saya tempatkan garisnya bukan di kotanya, tapi di area detailnya di sini. Seperti kemarin, saya tarik. Ketika menarik garis, kalau ada tanda garisnya seperti ini berarti tidak lurus. Tapi kalau tanda garisnya hilang, tidak kelihatan, berarti Anda menariknya sudah lurus. Oke, kemudian kita atur format garisnya. Save outline, saya menggunakan garis yang lebih tebal. Kemudian save outline, bentuk garisnya, line type-nya garis putus-putus. Oke, nah untuk area detail ini juga, tadi kan header, formatnya alternate row color-nya no color, tidak diberi warna setiap kota. Kemudian untuk area detail, ini juga alternate row color-nya saya pilih no color, saya tidak beri warna juga. Ya, nah toh sudah diberi garis sehingga antar record sudah jelas. Nah, berikutnya seluruh label ini, ya seluruh field name, record per record, ini saya mau tampilkan dengan warna merah juga, tapi italic. Nah, kalau sudah, saya save, kemudian pilih rendahkan ke tab Home, View, Print, Preview. Ini loh tampilannya, sudah lebih rapi kan? Jadi kota Bandung mencolok, ada 6 record di sini. Kemudian kota Cianjur juga ada 4 record. Ini berarti ada sambungan kota Garut ke kanan. Kota Garut di sini ada 3 record dan Sukabumi ada 3 record. Nah, seperti kemarin, kalau judul laporan data pelanggan per kota ini ingin selalu tampil di setiap halaman, judul laporan data pelanggannya, maka penempatannya bukan di report header, tapi penempatannya di page header. Ya, seperti itu. Tinggal Anda pindahkan dari report header ke page header. Sementara nggak usah. Kemudian yang berikutnya, misalkan saja, saya tidak mau dilengkapi dengan tombol tanggal laporan hari ini. Maunya saya delete. Kemudian page footer saya memakai warna yang sama, berarti di format saya menggunakan warna yang sama. Kemudian yang keterangan, nomor halaman dan lain-lain, ini tulisan page-nya saya ganti dengan halaman, hal. Kemudian off-nya saya ganti dengan tulisan dari. Kemudian warna daripada tanggalnya saya menggunakan warna yang sama. Oke, biar transparan. Nah, berikutnya kalau sudah saya save, kemudian saya pindahkan ke Home, View, Print, Preview. Oke, ini tampilannya. Ya, Bandung, informasinya ini, kemudian Cianjur, kemudian Garut. Ya, kalau tampilan 2 halaman, ini sambungannya ke halaman 2 dan seterusnya. Nah, dalam contoh di sini, kebetulan telepon ini dalam keadaan kosong semua. Nah, ternyata saya informasinya, saya tidak membutuhkan telepon, saya justru membutuhkan kode pos gitu kan. Saya membutuhkan kode pos atau membutuhkan misalkan saja kota. Nah, kalau Anda mau mengganti telepon dengan field kota, dengan field kode pos, Anda tinggal close print preview. Di sini yang telepon ini saya hapus. Nah, hati-hati kalau Anda menghapus yang telepon, tidak hanya judul, tapi juga record per recordnya. Berarti ini pilih judul dan field yang ada di detailnya, Anda delete. Nah, saya mau ganti, berarti Anda gunakan add existing field, tambahkan field baru. Kemudian di sini saya butuh kota. Nah, kota ini Anda drag. Drag-nya ke posisi area detail. Drag-nya kota ini ke posisi area detail. Jadi drag-nya ke sini. Oke, nah kalau sudah, saya tempatkan kotanya di sini. Kita atur, saya perbesar sedikit. Label kotanya, ini ada label kota kan sebelah kirinya nih. Sorry. Saya perbesar dulu sedikit ya, biar kelihatan. Nah, ini label kota ini, saya del aja. Oke, jadi kota saya tempatkan di sini. Nah,
Kalau kotanya tidak mau memakai bingkai, ini kan ada bingkai akibat atau ada tombol drop box, tombol drop down ke bawah, menghilangkannya berarti Anda pilih format, outline, di sini transparan. Nah, kemudian untuk label kotanya di atas ini, Anda tinggal tambahkan saja di sini desain, Anda tambahkan label AA, saya tempatkan di sini ya untuk tulisan kotanya. Oke, saya ketikkan kota. Oke, lepas. Kemudian si kota ini saya copy formatnya dari alamat. Gunakan home, format painter, saya salinkan ke sini. Nah, kalau sudah saya tarik lagi. Ini untuk penempatan kotanya. Kalau sudah, ini penempatan kotanya, saya tutup lagi, saya save, home, kemudian view, print, preview. Ya, oke. Oh, ternyata keluar pesan di the section width is greater than page width. Jadi Anda menempatkan field kota ternyata mendorong batas kanan kertasnya. Kita cancel dulu aja, ya kita cancel. Nah ini berarti terlalu lebar. Ini saya perkecil. Ya saya perkecil. Oke, saya save lagi. Kita coba sekarang harus tidak keluar pesan itu. Oke, ternyata muat sekarang. Nah ini kan. Jadi sekarang tampilannya sudah bagus. Ini tampilannya, informasinya, kode, nama perusahaan, kontak, alamat, kota. Nah, cuma kotanya di sini ya Anda tempatkan. Sebenarnya kota ini Anda tempatkan tidak menjadi penting lagi. Kenapa? Karena toh sudah terkelompok berdasarkan kota Bandung di sini kan. Jadi ada pengulangan kota. Nah, kalau Anda salah, kita modifikasi lagi. Oh, ternyata bukan kota. Berarti kota ini kedua-duanya judul dan fieldnya kita hapus. Del, yang saya mau tempatkan adalah kode pos. Kita ganti dengan kode pos. Ya, ini sengaja ada pengulangan. Jadi saya drag kode pos ke posisi, sebentar ya, ini nggak kelihatan. Saya drag kode pos ke posisi sini. Oke, kemudian label ini saya hapus saja. Del, nah, kode posnya saya tempatkan di sini. Oke, kode posnya kita salin formatnya di tab home, format painter, salinkan ke sini. Oke, kemudian saya tempatkan label. Ini sengaja diulang biar Anda semakin hafal ya. Anda pilih label, saya tempatkan di sini untuk judul kode pos. Oke, kode pos. Oke, kode pos. Oke, kode pos ini saya tempatkan di sini. Kemudian saya salin memakai format painter. Di sini saya salinkan ke sini. Oke, saya tutup field list-nya. Saya save ya, saya save, kemudian view, print, preview. Ini loh tampilannya. Sekarang sudah menggunakan kode pos. Seperti ini ya, menggunakan kode pos. Sehingga terlihat lebih rapi ya, terlihat lebih rapi. Bandung ada 6 record, Cianjur 6 record, berikut kode posnya. Kalau tadi berikut HP, saya hapus, dicontohkan bagaimana menempatkan kota, tapi ternyata kota itu adalah sudah ada informasinya dengan judul groupingnya, berarti kotanya saya ganti lagi dengan kode pos. Oke, nah sekarang di bawah Bandung mau diberi garis, kita coba beri garis. Ya di sini biar ada jelas perbedaannya. Di bawah sini, line, saya tarik garis di sini. Tarik garis di sini. Kalau menarik garis, tidak boleh ada kelihatan garisnya. Kemudian formatnya di sini, outline-nya saya menggunakan garis yang tebal. Kemudian warna garisnya saya menggunakan warna garis merah tua juga sama. Oke, ini. Kalau sudah, saya save, kemudian home, view, print, preview. Ini loh tampilannya ya. Jadi sudah terlihat rapi. Bandung terkelompok, Cianjur terkelompok. Ini memakai garis di bawah Bandung dan Cianjurnya. Kalau tampilan 2 halaman, ini tampilan 2 halaman. Nah ini contoh membuat laporan berbentuk grouping untuk tabel data master pelanggan. Jelas?